Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmindia Fahira. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Politik Islam di Asia Tengah yang diampu oleh Pak Surwandono. Diktator Islam Karimov dalam melawan gerakan Islam di Uzbekistan. Islam Abduganivich Karimov atau yang biasa disebut Islam Karimov merupakan presiden Uzbekistan pertama yang menjabat selama 25 tahun dari tahun 1991 hingga kematiannya pada tahun 2016. Islam Karimov menyelesaikan studi akademisnya di Institut Politeknik Asia Tengah dan Institut Ekonom Nasional Tashkent, kemudian mendapatkan gelar sarjana sebagai insinyur mekanik dan ekonom. Ia memulai karirnya dalam dunia pemerintahan pada tahun 1983 sebagai Menteri Keuangan Uni Soviet dan pada tahun 1986 beliau menjadi Wakil Ketua Dewan Menteri dan Wakil Kepala Pemerintahan USSR serta Ketua Kantor Perencanaan Negara. Kemudian, pada tahun 1989, Karimov menjadi pejabat di Partai Komunis Uni Soviet. Reputasinya dalam partai membuat Karimov menjadi Presiden Republik Sosialis Soviet Uzbekistan pada tanggal 24 Maret 1990. Ia kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Uzbekistan pada tanggal 31 Agustus 1991. Dalam pemilu, pemilihannya dituduh tidak adil dengan propaganda yang diselenggarakan oleh negara dan manipulasi penghitungan suara. Meski kandidat dan pemimpin oposisi Partai ERK Kebebasan, Muhammad Soleh memiliki kesempatan berpartisipasi. Ia juga memimpin negara dengan rezim otoriter. Sejak saat Karimov menjabat, negara telah diatur secara sistematis dan menekan keras setiap oposisi politik termasuk gerakan yang mengemukakan aspirasinya dalam berbagai tren politik Islam. Untuk mengekang setiap manifestasi atas ketidakpuasan, Karimov mengenakan istilah bahaya sebagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivis Islam atau menggunakan kata teroris. Bahkan pada 13 Mei 2005, Karimov memerintahkan tentaranya untuk menyerang 1.000 pendemo yang ada di kota Andijan yang letaknya di timur kota Uzbek. Para pendemo menginginkan Karimov untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden karena Karimov melakukan tindakan korupsi dan menganiaya umat muslim yang mengadakan pertemuan yang dicurigai sebagai sekelompok orang yang merencanakan jihad. Dalam hal ini, Karimov menggunakan taktik Soviet lama yang sama, yakni war on terror, yang dijadikan alasan untuk menekan oposisi yang menginginkan Karimov mundur dari jabatannya. Di kawasan Asia Tengah terdapat sejumlah faktor yang menjadi faktor penyebab suatu permasalahan. Faktor-faktor tersebut adalah militansi Islam, masalah politis, stabilitas dan demokrasi, masalah ekonomi, cadangan hidrokarbon, kebutuhan perlindungan militer, terutama rasa aman yang disediakan oleh aktor besar dan faktor Rusia. Tapi karakter yang paling menonjol dari berbagai masalah adalah keberadaan kelompok Islam yang dianggap militan dan ekstrim yang mengacam stabilitas politik dan keamanan di masing-masing negara di Asia Tengah. Hal inilah yang membuat Karimov cemas, di mana terdapat dua kelompok Islam ekstremis sebagai ancaman bagi Uzbekistan, yaitu Gerakan Islam Uzbekistan, Islamic Movement Uzbekistan atau IMU, dan Hizbut Tahrir, yang belum mampu ditumpas oleh militer Uzbekistan yang menjadikan masa depan negara tersebut terlihat suram. Kelompok-kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mengubah rezim di Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Kazakhstan. Ancaman Islam ekstremis terhadap pemerintahan Karimov dijadikannya sebagai salah satu kunci utama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Uzbekistan. Sejak dekade awal kemerdekaannya, Uzbekistan memang berusaha untuk mencari bantuan dan membentuk kerjasama dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, untuk menurunkan ancaman Islam ekstremis di dalam negeri. Namun Barat juga ternyata tidak terlalu merespon akan hal tersebut dikarenakan posisi geostrategis Uzbekistan yang tidak terlalu menguntungkan, ditambah lagi kondisi dalam negeri yang masih penuh dengan masalah pasca lepasnya dari Uni Soviet. Komunitas internasional telah berulang-ulang mengkritik catatan pemerintahan Karimov dalam segi hak asasi manusia dan kebebasan pers. Secara khusus, Charles Murray, Duta Besar Britania dari 2002 hingga 2004, menulis tentang korupsi keuangan dan pelanggaran hak asasi manusia selama ia menjabat sebagai Duta Besar, dan belakangan ia menulis dalam memoarnya Murder in Samarkand menunjuk kepada laporan
tentang orang-orang yang direbus hingga mati. PBB menemukan bahwa penyiksaan dilembagakan, dilakukan secara sistematis dan meluas dalam sistem peradilan Uzbekistan. Steve Kraushaw, Direktur Human Rights Watch London, menyatakan polisi di Uzbekistan menggunakan sengatan listrik, pukulan, dan perkosaan untuk memaksa pengakuan. Mereka membuat sesak napas tahanan dengan tas plastik, menyiram dengan gas klor, atau mematikan ventilasi udara di sel bawah tanahnya. Mereka menggantung lelaki secara telanjang pada pergelangan tangan dan kaki. Dalam sebuah kasus tahun lalu, 2003, dokter menemukan bahwa luka bakar pada tubuh seorang tahanan yang mati di tahanan ialah akibat dicelupkan ke dalam air mendidih. Tangannya tak lagi berkuku, dan inilah gaya dari rezim Karimov. Sebenarnya, jika kita melihat secara sekilas, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwasanya tindakan otoriter Karimov ini merupakan bawaan dari kepemimpinan otoriter Uni Soviet, mengingat negara Uzbekistan dan beberapa negara lain di Asia Tengah merupakan negara-negara pecahan Uni Soviet. Hal tersebut mungkin juga dapat dibenarkan, namun faktor lain yang mendorong Karimov untuk memberlakukan kepemimpinan yang otoriter adalah karena adanya kecemasan dan kekhawatiran lebih terhadap gerakan-gerakan Islamis radikal, mengingat sebagian besar penduduk wilayah Uzbek juga beragama Islam. Hal tersebut yang mendorong Karimov untuk memberlakukan tindakan-tindakan preventif. Di samping itu, kecenderungan pada pemahaman sekularisme juga membuat Karimov tidak menyukai penggabungan antara sistem politik dengan agama. Sebagian besar penduduk Uzbekistan beragama Islam, dan peran Islam di Uzbekistan ini seharusnya tidak dipandang sebagai indikasi radikalisasi. Karena jika begitu, setiap ada muslim yang mulai datang ke masjid bisa saja diperlakukan sebagai ekstremis. Retorika resmi di Uzbekistan adalah bahwa kelompok Islamis merupakan ancaman keamanan yang utama. Namun para pengamat menganggap hal ini lebih banyak digunakan sebagai dalih represi terhadap orang-orang yang mengkritik rezim. Di masa kekuasaan mantan Presiden Islam Karimov, rakyat Uzbekistan secara aktif melakukan ibadah menghadapi resiko penganiayaan. Human Rights Watch mengatakan bahwa 12.000 orang di Uzbekistan saat ini dipenjarakan dengan tuduhan terlibat ekstremisme. Pemimpin baru negara itu, Shavkat Mirziyoyev, baru-baru ini mengumumkan bahwa di bawah kekuasaan Karimov, 17.000 orang masuk dalam daftar hitam keamanan sebagai ekstremis agama. Mirziyoyev baru-baru ini mencoret 16.000 dari daftar tersebut. Dr. John Heathershaw dari Universitas Exeter berpendapat bahwa untuk memahami mengapa begitu banyak warga Uzbek dan orang Asia Tengah beralih ke radikalisme dan melakukan serangan semacam itu, kita perlu melihat pengalaman mereka sebagai migran. Bagaimanapun tentunya hidup dalam kepemimpinan otoriter bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Walaupun memang hal ini lumrah terjadi dalam permasalahan negara-negara di wilayah Asia Tengah, tetap saja hal ini menjadi tekanan bagi masyarakat yang hidup di dalamnya karena diperlakukan dengan semena-mena dalam kepemimpinan yang otoriter. Sebenarnya jika kita melihat kembali, permasalahan ini merupakan permasalahan yang memang terjadi dikarenakan kelompok-kelompok radikal ini adalah sebetulnya kelompok yang menentang pemerintahan Karimov. Nah, tetapi sebenarnya bukan berarti Karimov itu anti-Islam atau semitik antisemitik ke Islam. Tapi sebenarnya Karimov itu memang tidak menyukai adanya penggabungan antara agama dengan politik. Dan kemudian sebenarnya kebebasan beragama dan berekspresi sebenarnya itu juga sudah tercantum dalam konstitusi Uzbekistan. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertentangan di tengah masyarakat sehingga muncullah istilah-istilah radikal ataupun ekstremis atau bahkan yang disebut dengan Karimov teroris. Yang sebenarnya mereka ini merupakan kelompok-kelompok yang memiliki tujuan atau pandangan yang berbeda dengan bagaimana Karimov memandang politik itu berjalan seharusnya.
Dan lagi sebenarnya juga Karimov itu tidak bisa disalahkan 100% karena sebenarnya Karimov ini bukan tidak menginginkan adanya agama gitu ya, tapi memang Karimov ini menginginkan bahwasannya agama dan pemikiran politik itu berjalan sejajar gitu. Jadi tidak ada yang berada di atas ataupun bawah gitu. Jadi sejajar seperti itu. Cuman memang bawaan dari mungkin pendidikan dan juga Karimov ini merupakan mantan sekretaris USSR, itu kita juga sudah bisa melihat bahwa Karimov akan meneruskan tindakan-tindakan otoriter dalam kepemimpinannya. Dan sebenarnya Karimov ini juga banyak dituntut ya oleh masyarakat karena memang pada kenyataannya Karimov ini melakukan korupsi dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Pun putrinya juga sepeninggal Karimov, putrinya itu juga menghadapi masalah suksesi. Jadi adanya perselisihan gitu ya antara si putri Karimov ini dengan salah satu pejabat lain kayak gitu, karena ya itu adanya perbedaan pandangan politik. Tapi sejauh ini selama bertahun-tahun menjabat dan kalau nggak salah ada 3 kali periode ya, 3 periode kepemimpinan Karimov, tidak bisa dipungkiri ketika beliau meninggal itu sebagian besar rakyat Uzbekistan juga merasakan kepedihan akan hal tersebut, sehingga ya tidak bisa dipungkiri walaupun memang Karimov ini memimpin Uzbekistan dengan otoriter, tapi beliau tetap mendapat tempat di hati masyarakatnya. Sampailah kita di penghujung pembahasan. Saya Yasmidia Fahira, memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan penjelasan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.